Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wildan Libu Prasasti, tentunya di konten kebanggaan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Kali ini penampilan saya sedikit ganteng karena dengan jas kebanggaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU. Tapi seganteng-ganteng ini tentu lebih ganteng teman saya saat ini. Dia adalah siapa mas namanya? Zainullah, Ketua Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Meskipun saya sekarang ini pakai jas dan rekan Zain ini kaosat, tapi jabatan saya tetap kalah ternyata. Dia pimpinan ketua cabang. Oke lah, masalah jabatan boleh saya kalah, tapi dia juga punya tanggung jawab yang perlu saya tanya-tanya secara terperinci dengan senang hati. Oke, kita mulai saja. Oke, selamat pagi Mas Zain. Pagi Mas Wildan Libu Prasasti. Gimana kabarnya sekarang untuk teman-teman dan teman-teman pengurus ini? Alhamdulillah sehat. Jadi sekalipun pandemi kita tidak boleh berhenti untuk berkreasi. Itu anak IPNU. Tentunya Mas Zain. Ya. Ini kan selama pelantikan kepengurusannya sampean ini menghadapi masa pandemi, apa sih kegiatan yang bisa diadakan selama pandemi ini menghadapi pandemi? Apa saja kegiatan? Jadi Mas Wildan dan teman-teman yang lain, memang kepengurusan kami ini periode yang serba sulit. Kenapa begitu? Karena pasca terpilihnya kami diamanahi sebagai ketua cabang di bulan Februari tahun 2020, Maret kemudian Indonesia ini pandemi sehingga kami tidak bisa apa-apa. Bayangkan kami terpilih di bulan 2, kemudian baru bisa dilantik, diberi izin untuk dilantik itu kalau tidak keliru di bulan Oktober. Molor berarti sampai kurang lebih 8 bulan. Gila. Ini tantangan tersendiri. Tapi kalau molornya ini bukan karena molor ketidaksiapan teman-teman pengurus loh. Bukan. Intinya kita disiplin peraturan pemerintah. Oke, untuk kegiatannya Mas Zain, gimana setelah pelantikan? Seperti yang saya katakan tadi, bagi anak IPNU kondisi sulit itu bukan untuk kemudian kita mengeluh, tetapi kesempatan untuk kita menghadapi situasi itu untuk dengan cara-cara yang inovatif dan kreasi-kreasi kita. Saya percaya anak IPNU itu mampu keluar dari zona nyaman dan mampu membuat perubahan-perubahan. Kira-kira apa kegiatannya untuk bisa membuat sebuah perubahan? Beragam sebetulnya yang bisa kita lakukan, termasuk di awal kita kemarin stres, kita tidak boleh ngadain ini, bahkan sampai rapat pun kita tidak boleh. Bayangkan, tapi akhirnya kita menggunakan beberapa cara, termasuk kita juga mengakselerasi program-program kita skip dulu kegiatan-kegiatan yang berkerumunan, akhirnya kita beragam, kemudian diantaranya misalkan ini yang harus saya apresiasi secara pribadi maupun secara kelembagaan, inisiatif teman-teman untuk membuka atau membuat akun YouTube, akun yang kita sedang tonton pada kesempatan ini merupakan karya dari teman-teman. Jadi waktu itu ya ada teman-teman, termasuk Mas Wildan ini adalah salah satu dari pelopor YouTube PC IPNU Sumeneb. Jangan gitulah. Ya enggak, kita harus. Jadi Mas Wildan ini selain saya juga bangga karena pengurusan yang memang punya passionnya luar biasa. Selain jadi pengurus, dia juga jadi salah satu wartawan di media TV nasional kalau tidak keliru. Tapi Mas Zain ini kayak gini. Mujinya itu buat saya terjerumus ya, kalau terjerumus ke jalan yang saya ria. Takutnya saya terjerumus ke ranah dosa. Nah, sehingga waktu itu kita berinisiatif teman-teman konfirmasi gimana kalau kita buat akun YouTube, karena kita tidak bisa ngapa-ngapain karena kita punya banyak potensi dan segala macam. Akhirnya sampai hari ini hampir 1 tahun ya YouTube PC IPNU Sumeneb. Kami juga ucapan selamat kepada teman-teman tim kru official YouTube PC IPNU Sumeneb karena sudah mampu mencatatkan rekor dengan akun YouTube tertinggi nomor 2 se-Indonesia setelah akun
officialnya milik pimpinan pusat. Wih, Ini sebuah keren. kehormatan dan kebanggaan buat saya secara pribadi punya teman-teman yang luar biasa. seharusnya pimpinan wilayah itu tahu gimana caranya itu. Harus sering-sering dengan Iya. pimpinan cabang itu. Alhamdulillah. Gimana caranya? Karena penting itu di YouTube. Penting juga penting. Jadi YouTube itu saya pikir selain dulu awalnya kita mikirnya bahwa kita tidak berpikir bahwa ini akan dijadikan sebagai apa namanya ya, monetas itu ya. Iya, iya. Karena kita tidak paham. Yang jelas bagi kita adalah bagaimana jejak digital kami bisa terinskrip dan terdokumentasikan dengan rapi di sosial media, di media. Keren. Nah, kalau berbicara tentang YouTube-nya Ibnu yang pesat, sebenarnya ini adalah PR penting, terutama bagi teman-teman PC yang lainnya Ya. juga ikut bersaing lah. Dan PW juga bisa sering-sering dengan ketua cabang Ibnu Sumeneb. Gimana sih caranya subscriber itu cepat nyampe? Keren Ibnu Sumeneb pokoknya. Nah, selain di YouTube ini Mas Zen, kira-kira apa sih kegiatan teman-teman Ibnu yang berjalan selama pandemi COVID-19 ini? Kegiatan kita beragam Mas Wildan. Ya, mulai dari bagaimana kita melaksanakan event-event yang tidak harus mengadakan kerumunan, bahkan kita beberapa kali melaksanakan event yang sifatnya nasional. Terakhir kita melaksanakan lomba cipta puisi untuk mengenang almarhum Kyai Haji Tolha Mansur selaku pendiri IPNO di momentum Harlah kemarin. Alhamdulillah itu pesertanya beragam mulai dari Jawa Barat dan semacamnya. Jadi kita merasa bahwa hadirnya kita di ruang dakwah ini juga masuk ke ruang-ruang milenial. Tentunya tidak melanggar protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Kegiatan berjalan, tapi kita tidak melanggar. Tantangan sekali nih. Nah, berbicara tentang kegiatan pelajar di Kabupaten Sumeneb, pimpinan cabang Ibnu Sumeneb, tentunya pasti ada leadership yang mengawal, yaitu dari teman-teman pimpinan cabang pastinya. Nah, untuk teman-teman pimpinan cabang, kepengurusan cabang ini seperti apa Mas Zen selama kegiatan pandemi ini? Kan turun ke bawah. Ya, semakin kesini saya merasakan nikmatnya berIPNO itu semakin dalam dan semakin melekat di hati. Karena memang saya bukan untuk memimpin teman-teman, tapi untuk menemani teman-teman kami yang luar biasa di kepengurusan ini di tengah persoalan yang sulit. Sehingga ini ada kaos, ini bukan promosi kaos karena ini nggak dijual, ini dibuat oleh teman-teman CBP. Apa itu tulisannya Mas Zen? Duh Gusteh pada tiaki akinah kader ikhlas tor istiqomah. Kalau diartikan bahasa Indonesia apa itu? Ya Allah, jadikan kami kader yang ikhlas dan istiqomah dalam pengabdian. Dalam pengabdian. Berbicara ikhlas ini Mas Zen, Iya. berbicara ikhlas. Sampai mana titik ikhlasnya teman-teman pengurus cabang untuk mengayomi kader-kader di bawah, baik Iya. dari tingkatan anak cabang sampai ranting selama menjalani kegiatan? Ya. Soal ikhlas sebenarnya itu urusan antara pribadi dengan Tuhan. Cuma Iya. saya selaku orang yang menemani teman-teman ini, saya takjubnya luar biasa. Sebelum teman-teman direkrut sebagai kepengurusan, itu istilahnya kami ada semacam bukan suatu perjanjian, tapi fakta integritas. Dan salah satu poin yang dulu sampai kemudian membuat teman-teman sebagian teman-teman itu bertanya-tanya, ada satu poin adalah siap membiayai segala kebutuhan organisasi secara ikhlas dan mandiri. Berarti teman-teman biaya sendiri nih? Biaya sendiri Mas. Turun ke lapangan? Turun ke lapangan tiap hari. Sampai mohon maaf, bukan kalau cuma sepedaan mungkin iya kan. Ada sampai yang melintasi kepulauan, biaya sendiri teman-teman semuanya. Memang kami tidak memberikan semacam kompensasi buat transportasi apa segala macam, karena ini adalah tirakatnya buat pengurus. Kalau mau sakti ya harus tirakat. Makanya teman-teman harus tahu ini kegiatan cabang itu juga turun, bahkan bukan hanya tenaga loh, Soal materi juga biaya. jadi pengorbanan. Kalau mau berbicara tentang ikhlas, tentunya kita kembalikan lagi ke tiap individu masing-masing. Tapi teman-teman tetap semangat Karena memang ini adalah kesepakatan bersama, bukan kesepakatan dari saya, tetapi kesepakatan bersama. Sehingga salah satu dari 3 hal yang
menjadi prioritas kami itu adalah soal kemandirian ekonomi pelajar. Nah, tentu kami tidak memfasilitasi mereka secara materi, tapi kami memfasilitasi dan membekali mereka dengan hal-hal di luar itu. Seperti misalkan kami melakukan akselerasi ataupun menunjang akses-akses yang bisa dilakukan oleh teman-teman sebagian yang juga mulai ada yang berusaha melakukan usaha-usaha kecil-kecilan dan seterusnya. Di samping itu memang yang lebih membuat saya takjub itu adalah teman-teman mau untuk membagi waktu antara tanggung jawab di keluarga dengan tanggung jawab di organisasi. Tidak sedikit yang jadi kepengurusan di kami itu sudah bekerja, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi ini itu dan segala macam. Ada yang berkeluarga juga. Ada yang berkeluarga. Ada yang banyak malah. Jadi kalau urusan keluarga mungkin jangan terlalu panjang ya, karena ketua jagoannya sendiri belum berkeluarga. Perlu diketahui itu. Bahkan ini berkaitan dengan pengurus yang punya berkeluarga. Saya ada satu yang kadang membuat kalau saya merenung itu saya secara pribadi merasa malu teman-teman, karena ada satu pengurus itu, saya tidak sebutkan namanya. Mas Zen, iya. Sambil kita jangan dibahas dulu. Iya. Kita nantikan konten selanjutnya untuk pembahasan kader yang militan itu sesuatu. Kasih inti-intinya saja sedikit. Kader ini seperti apa di Sumeneb? Kader ini, kayak yang saya lihat kader di Sumeneb itu luar biasa Mas Wildan. Jadi yang satu ini yang barusan itu. Iya, yang mau dibocorkan. Barusan itu intinya dia punya keluarga, bahkan punya dia keluarga satu. Dia ayah 3 anak. Dari 3 anak. 3 anak macam-macam. Juga bekerja di salah satu perusahaan penerbangan di Kota Sumeneb. Aktif, tapi dia komitmennya kapanpun dan jam berapapun kalau Ibnu yang manggil dia siap berangkat. Siap berangkat. Besok kita akan datangkan orangnya. Siapa kita juga bisa berbagi pengalaman, kita juga bisa sharing. Jangan diremehkan ini ya, karena sulit lah untuk orang yang sudah bekerja untuk aktif di organisasi punya itu sulit. Keluarga, apalagi punya keluarga 3 anak itu sulit. Kita akan datangkan luar biasa. Selain itu kegiatan itu nanti di channel berikutnya ya, selain itu kegiatan teman-teman itu kan dari uang pribadi. Ya. Ada gak titik jenuh teman-teman mengeluh atau teman-teman intinya ingin dimanja atau ingin dikasih kata-kata sedikit oleh ketua biar semangat lagi? Saya pikir ayo teman-teman, cuma butuh waktu 2 tahun kita membuktikan bahwa kita betul-betul santrinya beliau gitu. Jadi kita malu dong sama Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, beliau seorang kiai. Kita siapa kok? Cuma disuruh ngurusin Ibnu se-Kabupaten Sumeneb, sekalipun lintas pulau kita ngeluh-ngeluh. Lomba Hasyim seorang kiai besar ini ngurusnya antar pulau. Masya Allah. Jadi kita tidak boleh mengeluh. Kita nikmati proses ini dengan baik, dengan enjoy. Insya Allah kalau kata Kirikuan, ngurus NU termasuk salah satunya ngurus Ibnu jangan khawatir untuk kelaparan katanya. Kalau lapar tagih ke makamnya Kirikuan. Mas Zen, ini berbicara tentang kepulauan. Ini sharing sedikit kira-kira, karena pasti kalau kita menempuh jalur darat, jangankan jalur kepulauan, jalur laut ya, jalur darat saja kita itu sering ada yang pusing, mabuk darat, ada yang mabuk darat. Nah, ada nggak teman-teman pengurus punya cerita sendiri nggak untuk yang mabuk darat, mabuk laut ketika nyebrang ke kepulauan? Jadi terakhir yang saya ceritakan ya, jadi Sumeneb itu ada ratusan pulau Mas Wildan ya. Cuma kita terbagi kepada 3 pimpinan cabang. Terus Sumeneb kebagian kurang lebih sekitar puluhan. Kita belum selesai semuanya, tinggal 2 PAC lagi yang belum kita bentuk. Terakhir yang ingin saya ceritakan yang menarik Mas Wildan. Kemarin itu masih cuaca buruk. Nah, jadi kita sudah koordinasi dengan teman-teman di Pulau Podai, Kecamatan Mengguno. Mereka semangatnya luar biasa. Minta cabang untuk hadir. Ini memang kewajiban kita. Saya tawarkan ke beberapa teman-teman itu. Akhirnya teman-teman ada yang tidak sanggup.
bukan alasan lain-lain, tapi karena cuaca buruk, saya masih belum nikah apa dan semacam, ada-ada aja teman-teman. Sebagian lagi akhirnya Bismillah ketua kita berangkat, dan saya juga ikut berangkat. Obrolan di teman-teman ketika di atas kapal, kalaupun kita harus syahid, ya, kalaupun kita harus syahid, tapi kita syahid di perjuangan Nahdlatul Ulama. Bayangkan waktu itu cuaca masih buruk, sangat buruk. Ini kan masih musim hujan, badai kalau di sana. Jadi kita perjalanan kurang lebih 3,5 jam. Teman-teman pengurus itu. Kita teman-teman pengurus kita sudah membayangkan kenangan-kenangan yang kayak kita benar-benar mau selesai sudah. Jadi kita kemudian kita ingat satu hal, bahwa ada ratusan anak putra-putri warga NU di kepulauan yang menantikan kehadiran kita. Kita hanya cukup bermodal keberanian dan keikhlasan untuk membersamai mereka di sana. Dengan secara tidak langsung kita telah membuka harapan masa depan buat mereka. Itu yang mungkin membuat tantangan kita sendiri, tetapi kalau kita menjalaninya, yang saya rasakan jujur, saya beberapa hari di kepulauan itu, saya merasakan perjuangan saya belum apa-apa. Melintasi kecamatan, daratan dan segala macam, kita belum apa-apa. Kenapa? Karena ketika saya melintasi kepulauan, teman-teman kepulauan itu semangatnya luar biasa. Bahkan ada satu PAJ kemarin di bulan Februari, karena kemarin ada Februari bulan Ibnu namanya. Jadi itu ada satu PAJ yang kemudian semangatnya luar biasa. Cabang 1 bulan 4 kali harus turun dalam 4 kali kegiatan. Ini semangatnya anak-anak kepulauan, Mas Wila. Ya, jadi buat teman-teman yang di daratan, ingat semangatnya yang kita tunjukkan mungkin sudah berdarah-darah, tapi mungkin belum seberapa ketika kita dihadapkan pada anak-anak kepulauan itu. Karena harus melintasi terjangan ombak berjam-jam. Dulu yang kalau ke Gili-Genting itu saya sampai basah kuyup, di atas kapal saya basah kuyup. Kenapa? Karena ombaknya masuk. Iya. Yang awalnya lurus ke selatan itu masih ke barat, masih ke timur. Saya tanya ke apa itu? Nah, kodanya. Ini kok jauh Pak, yang dia seharusnya 45 menit itu sampai 1 jam ke Gili-Genting. Ini Mas menghindari ombak katanya, karena ombaknya begitu besar. Hanya untuk meneruskan, hanya untuk berkegiatan di Gunung Rinjani. Subhanallah. Jadi perjuangan teman-teman pimpinan cabang ini pengurus ya, intinya sangat total lah. Saya saja dari tadi itu mendengar ceritanya sedikit sudah tersentuh. Melihat teman-teman cabang yang sampai turun ke makanya tersentuh. Iya, makanya kemarin juga ada Mas Wildan, gara-gara podcastnya sampean yang sama siapa? Mas Jalan di Waka 2 itu, organisasi itu, ada yang nanya, iya Kak, benar ada berapa kepulauan, ada yang mengkonfirmasi dikiranya itu ngarang-ngarang. Jadi memang Sumenep betul. Jadi ada yang konfirmasi. Ada yang konfirmasi, bukan cuma soal kepulauan, mulai dari Makesta 1 hari. Kemudian ada soal apa lagi? Soal yang PMI di Ibnu di kampus. Itu sampai ada yang konfirmasi ke saya. Iya. Nah, jadi sebenarnya apa yang disampaikan itu memang benar. Dan mulai dari yang PAJ kepulauan itu kita ada beberapa PAJ yang aksesnya juga teman-teman kalau orang Sunda pasti tahu lah kepulauan-kepulauan yang saya maksud. Kemudian soal Makesta 1 hari itu keren, itu Makesta keren sekali. Makesta 1 hari itu menimbulkan ya kalau kata teman-teman pro kontra. Gimana ini 1 hari Makesta 1 hari pedoman kaderisasinya kok nggak ada yang membahas, punya pusat itu membahas Makesta 1 hari. Lo Sumenep kok bikin, kalau boleh tahu itu Sumenep saja Makesta 1 hari? Insya Allah Sumenep. Sebetulnya begini, saya mau konfirmasi. Jadi Sumenep itu sejak dulu di beberapa periode kemarin itu memang menggunakan pedoman kaderisasi lokal. Jadi mungkin kalau orang tua Sumenep sudah tidak kaget lagi mestinya. Jadi teman-teman yang di luar, bahkan dulu kita sempat mendapatkan penghargaan sebagai kaderisasi terbaik tingkat Jawa Timur karena sampai kita membuat pedoman kaderisasi modul lokal. Nah, untuk Makesta 1 hari ini saya diminta pertanggungjawaban, Mas,
sampean sebagai ketua BC Hipno Sumeneb sekaligus sebagai tim kaderisasi Hipno Jawa Timur. Nah, jadi saya sampaikan memang kondisi di Sumeneb ini pertama adalah kondisi yang seperti tadi secara geografis tidak sama dengan teman-teman di luar. Yang kedua, basis kekuatan kita itu ada di pondok pesantren dan madrasah di komisar sampai hari ini itu sudah lebih dari 100 sekolah yang definitif yang aktif, maksudnya ada yang memang sudah lewat masa khidmatnya itu sampai hampir 200 kalau dengan itu. 200? Iya, jadi tantangannya kan kalau di sekolah kepala itu kadang ada yang mendukung secara penuh, ada yang kadang belum mengizinkan gara-gara 2 hari mengganggu aktivitas pembelajaran. Sebenarnya tidak mengganggu sih. Namanya juga belajar. Iya. Ada juga yang kadang tidak boleh nginap. Nah, ini beragam permasalahan kita karena ini Madura. Jadi Madura itu soal agama, apalagi soal hubungan cowok-cowok itu sangat dijaga ketat. Jam 9 nggak ada cewek Madura itu nggak ada. Kalau mau cari, kalau keluar itu coba langsung ditanya. Jadi kalau ibu-ibu muslimat mau cari menantu ke Madura aja. Di Bandung apa coba? Di Hipno dong tentunya. Ngurusin ribuan anak orang keurus apalagi cuma karena kalau di Ansor kan sudah punya istri, Patayat punya istri. Mohon maaf Patayat yang belum punya suami. Bisa langsung turun ke Hipno. Konfirmasi ketua kontak person di bawah ini. Jadi itu soal Makstas Tuhari. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Jadi biar kita juga ada sebenarnya hanya solusi lah. Kalau kata rekan jalan itu, kita mau menyesuaikan dengan kebutuhan. Bayangkan kalau dilantik jadi pengurus komisariat, tapi gara-gara aturan sekolah dia tidak bisa melaksanakan atau mengikuti Makesta. Nah, akhirnya mau tidak mau kita harus berimprov, tetapi kita tidak keluar dari koridor. Jadi Makesta 1 hari itu kita laksanakan dengan sistem efektif murah meriah. Di samping kan kalau sekolah, apalagi anak pondok itu dari mana mau dapat biaya gini dan segala macam. Tapi kalau 1 hari kan kita enak. Jadi insya Allah Makesta 1 hari ini sudah dapat konfirmasi dari kami pimpinan cabang dan yang diusulkan oleh tim kaderisasi. Cuma ini bukan kemudian harus 1 hari sebenarnya. Bagi wilayah-wilayah terutama untuk komisariat kita memang berharapnya ke sana efektif, efisien, murah meriah. Untuk ranting tetap kita sesuai dengan pedoman yang biasa. Untuk PAC Sumeneb sudah tidak melaksanakan. Kenapa? Makesta sudah tidak. Karena ya masa PAC di Sumeneb masih melaksanakan Makesta. Betul. Ada di Sumeneb itu juga sudah ada anak ranting, jadi tingkat dusun. Ini yang bikin saya juga merasa lebih gembira dan lebih bersemangat. Bahkan ini informasi aja. Ada yang bikin saya, makanya salah satu hasil diskusi kita itu ada satu ranting Mas Wildan yang itu isinya anak SD sama MI. SD juga berhipno. SD sama MI juga berhipno. Nanti teman-teman mungkin belum di post ya sama teman-teman videonya. Itu ada di salah satu ranting desaan Bulang kalau tidak salah. Itu SD kecil banget, iya. Wajar kalau diadakan 1 hari. Wajar sekali. Iya. Kondisi wilayah dan juga keterbatasan waktu dan izin orang tua juga kita perlu menghargai juga kan. Betul. Jadi Mas Zan, ini kan pasti ada pesan untuk teman-teman pengurus untuk kegiatan itu depannya ini seperti apa pesan untuk teman-teman pengurus untuk semakin semangat dalam berhipno, belajar, berjuang dan bertakwa. Untuk kami teman-teman sekalian, terutama untuk kader-kader di Sumeneb, bahwa semakin dalam kami menapaki proses di hipno, semakin kuat kecintaan saya pada Nahdlatul Ulama, semakin tinggi loyalitas saya kepada organisasi, menunjukkan bahwa berhipno itu seharusnya sudah dijadikan sebagai keharusan, bukan lagi pilihan.
Bahkan saya sering Mas Wildan katakan, andaikan orang tua kita tahu betapa besar manfaatnya IPNU dan IPNU, Iya, kalaupun tentunya. harus bayar, orang tua kita pasti bayar. Bayar karena untuk Pasti kemajuan bayar. putra-putrinya. Sekalipun mohon maaf, seburuk segagal-gagalnya IPNU dalam mengkader adik-adik kita, misalkan mereka tidak jadi apa, tidak jadi pejabat, karena bukan itu kan tugas kita. Tujuannya bukan itu. Tetapi paling tidak kami menjaga dari pergaulan, menjaga dari itu dan segala macam. Kan tahu sendiri Mas Wildan, Sumeneb kita tiap hari tiap malam ada di kota ya. Dan sesuatu yang tidak perlu diceritakan lewat akun YouTube ini. Siap. Jadi pesan-pesan saya juga, ayo mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu, kita manfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Kalau sudah tua, kalau sudah beranjak dewasa, mungkin kita sudah tidak punya banyak waktu untuk berkhidmat di NU, di IPNU ataupun di BPNU. Apalagi yang masih bujang-bujang, Betul. yang cuma ngurusin diri sendiri. Ayo kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba investasi tabungan di akhirat kita dengan mengkhidmatkan diri di Nahdlatul Betul. Ulama. Oke, siap. Itu pesan dari Ketua Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Oke, pemuda memang tugasnya, khususnya para pelajar, tugasnya memang mengasah ilmu pengetahuan, khususnya di sekolah. Tetapi kita juga bisa menjaga pergaulan kita juga bisa mengawasi, bagi orang tua juga bisa mengawasi putra putrinya untuk mencarikan anaknya pergaulan, di mana pergaulan itu yang mengarah ke dunia positif. Salah satunya berorganisasi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kita belajar, berjuang dan bertakwa, karena berhitoh di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama bukan hanya ketuanya yang menjaga di tingkat ranting atau anak cabang, tetapi ketua cabang pun juga merawat putra putri Anda. Saya Wildan Lipu Prasasti, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu konten-konten IPNU berikutnya.